Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Anak-anak sekalian, kelas 3, 4, 5, 6 ikhwan dan akhwat yang semuanya Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, setelah kita mengetahui akhlak, adab kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak, adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita juga telah mempelajari akhlak kepada kedua orang tua kita ya. Kemudian untuk sekarang akhlak yang tidak kalah pentingnya yaitu akhlak terhadap guru. Akhlak terhadap guru ya. Perlu kita ketahui bahwa guru itu sangat capek ya, ketika mengajarkan kalian, ketika ingin merubah akhlak kalian, akhlak yang baik menuju akhlak yang buruk, sehingga kalian pun mengetahui mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk. Mengajarkan kepada kalian ilmu yang bermanfaat, senantiasa memberikan kepada kalian nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat, terutama nasihat-nasihat ini ya, bisa kalian rasakan ketika kalian sudah menjadi orang dewasa. Dan perlu diperhatikan bahwa guru itu semuanya cinta terhadap muridnya, ingin menjadi gurunya itu ya, menginginkan memiliki cita-cita muridnya adalah murid yang berguna, murid yang memiliki cita-cita yang tinggi, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa memiliki akhlak yang baik. Maka terkadang guru itu adalah seperti dokter ya. Guru itu adalah seperti dokter. Tugas dokter apa? Tugas dokter diantaranya apa? Kalian kalau ke dokter mau ngapain? Mau berobat ketika kapan? Ketika sakit. Maka kalian bersikap, berakhlak kepada guru sebagaimana akhlak kalian kepada dokter. Dokter terkadang hanya memberikan obat saja. Obatnya ada yang manis, terkadang ada. Obatnya ada yang pahit, kebanyakannya pahit. Ya, kebanyakannya obatnya pahit. Terkadang dokter juga ada yang menyuntik. Guru pun demikian. Guru itu adalah dokter. Dokter apa? Dokter ruh. Dokter ruh, memperbaiki ruh kita, memperbaiki hati kita agar kita menjadi anak yang memiliki akhlak ya. Maka perhatikan ya, sebagaimana kalian mencintai kedua orang tua kita, orang tua kalian, maka kalian juga harus mencintai guru kita ya. Harus mencintai guru kalian ya. Sebab dengan sebab mereka lah kita bisa tahu segala sesuatu ya. Kita bisa ngaji dengan siapa? Dengan guru. Kita tahu tauhid, guru. Kita tahu sunnah, guru. Kita tahu mana aurat, guru. Ya. Kita tahu mana akhlak yang baik dari siapa? Dari guru. Maka ini diantara cita-cita guru yang paling besar. Apa? Ingin menjadikan ruh kalian adalah ruh yang
berakhlak, ya, tidak liar, ya, tidak liar. Maka perhatikan ya, saudaraku, murid-muridku ya, yang soleh dan solihah, ya, guru, ya, walaupun misalkan terkadang disebut ya guru MI, tapi perhatikanlah kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, laisa minna man lam yujilla kabirona wa yarhamu sogirona wa ya'rifu li'alimina haqqahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak hormat terhadap orang yang lebih tua, yang tidak sayang terhadap orang yang lebih muda, serta tidak mengerti hak ulama, tidak mengerti hak terhadap guru. Ya. Walaupun guru kita mengajarkan ikra, misalkan mengenalkan kepada kalian huruf hijaiyah a, ba, ta, sa. Walaupun demikian, itu kita harus menghormatinya, ya, mengamalkan hak-haknya. Maka perhatikan, Nabi SAW mengatakan demikian, bukan termasuk golongan kami. Pertama, orang yang tidak hormat kepada orang tua, maksudnya bisa orang tua kalian, atau bisa juga apa? Orang yang lebih tua dari segi umur. Kemudian orang yang tidak sayang terhadap yang lebih muda. Yang ketiga, orang yang tidak tahu hak terhadap gurunya. Maka perhatikan adab-adab terhadap guru, ya. Dulu ya, disebutkan dalam hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika dulu ya para sahabat sedang duduk bersama-sama, ya, di masjid, kemudian keluar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan duduk bersama kami, ya, duduk bersama kami. Maka apa? Faka'anna ala ru'usina thair la yatakallamu ahadun minna. Perhatikan, para sahabat ketika itu diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, maka tidak ada seorang pun dari kami berbicara. Maka keadaan kami adalah tenang, diam, tawaduk, merendahkan diri. Ya, diam, tenang, tidak berisik, tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak disukai oleh Nabi. Sampai dikatakan apa? Kalau ada burung yang hinggap di tubuh kami, maka niscaya burung itu akan tenang. Ya. Burung itu akan tenang. Jadi kalau ada burung di kepalanya hinggap gitu, tak hinggap, burung itu nggak akan kabur. Kenapa? Saking tenangnya para sahabat. Kenapa para sahabat demikian? Untuk menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi adalah gurunya, ya. Karena Nabi adalah gurunya. Jadi apa? Kepada guru itu, ketika tidak merintah guru itu, gitu ya. Tapi ketika guru tersebut memang memerlukan pertolongan kita, memerlukan bantuan kita, maka kita pun harus berinisiatif langsung membantu. Sebagaimana apa kemarin kita apa? Adab terhadap orang tua. Kalau kita melihat orang tua kita itu memerlukan bantuan kita, apapun bantuannya, maka jangan duduk saja, apalagi main HP, terus main HP padahal ibunya sedang bekerja. Maka kita menawarkan diri, ibu mau dibantu apa, menawarkan, ya. Jangan diam saja, kita hanya sibuk main, tidak boleh.
Nah, ini juga akhlak terhadap ustaz. Akhlak terhadap guru. Harus apa? Melihat ketika gurunya memang membutuhkan bantuan kita, maka kita harus sadar, harus segera langsung. Maka perhatikan di antara contoh yang lain, Abdurrahman bin Harmalah Al-Aslami, beliau mengatakan, tidaklah seseorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib sampai dia meminta izin layaknya meminta izin kepada sang raja. Jadi kita memposisikan guru itu seperti raja. Dalam hal apa maksudnya? Dalam kita berakhlak, ya, dalam kita berakhlak. Bukan masalahnya kita itu mau dimuliakan, bukan para ustadz di sini ingin dimuliakan, demikian bukan. Karena memang harus murid itu berakhlak baik kepada gurunya. Karena itulah yang diajarkan oleh agama Islam. Walaupun guru itu orang lain, tapi kita harus mengetahui hak-haknya. Apa yang harus kita lakukan? Apa kewajiban kita seorang murid terhadap gurunya? Terhadap guru ya. Maka perhatikan di antara adab. Ya. Yang pertama, ini karena ada Kutaibah tidur ya, nggak bisa nulis. Yang pertama adab duduk. Yang pertama adab duduk. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Hilyah Thalabul Ilmi mengatakan, pakailah adab yang terbaik, ya, pakailah adab yang terbaik pada saat kau duduk bersama gurumu. Pakailah cara baik dalam bertanya dan mendengarnya, dan mendengarkannya. Jadi ketika kita duduk nih bersama guru, mau di kelas ataupun di luar kelas, tapi di sana kita duduk bersama guru. Perhatikan, adab duduk harus diperhatikan. Kemudian apa? Kalau mau bertanya, bertanyalah dengan baik. Kemudian gurunya ketika mengajar, maka dengarkan. Kemudian Syekh Al-Utsaimin mengatakan, duduklah dengan duduk yang beradab. Tidak membentangkan kaki. Membentangkan kaki itu gimana? Kakinya diselonjorin. Ya. Juga tidak bersandar. Bersandar itu gimana? Mendekati temboknya dan ke tembok. Gitu ya. Apalagi saat berada di dalam majelis. Ulangi. Apa? Kata Syekh Al-Utsaimin, duduk yang beradab seperti apa? Kata Syekh Al-Utsaimin, duduk yang beradab seperti apa? Tidak menjulurkan kaki, tidak meluruskan kaki, tidak selonjoran. Yang kedua, tidak bersandar, tidak nyender di tembok. Kemudian apa? Apalagi saat berada di majelis. Artinya apa? Di luar majelis pun kita tutupnya harus sama seperti itu. Tidak boleh selonjoran, walaupun bukan di majelis ilmu, walaupun hanya duduk-duduk biasa, tidak boleh. Dalam rangka menghormati guru, terlebih lagi di majelis ilmu. Ya. Kemudian Ibnul Jamaah mengatakan, Ibnul Jamaah. Ini tadi kan Syekh Al-Utsaimin, sekarang Ibnul Jamaah. Beliau mengatakan, seorang penuntut ilmu harus duduk rapi. Ulangi. Seorang penuntut ilmu harus duduk rapi. Satu, tulis. Kemudian tenang. Apa? Tenang. Yang ketiga, tawadu. Tawadu itu apa? Pelan, maksudnya apa? Ya biasa, jangan ribut. Tenang, tawadu, tenang, biasa, tenang. Jangan ribut, tidak ribut. Kalau bahasa kitanya apa? Tidak ribut. Kemudian
Yang keempat, mata tertuju kepada guru. Mata tertuju kepada guru. Tidak kemana, tidak ngelamun, liatin apa, ngelamun, gurunya lagi ngomong apa, dia kemana. Hei, nomor berapa? 5. Bukan, kita baru nomor 4 misalnya ya. Gitu. Nah, maka mata pun harus fokus terhadap guru. Kemudian, tidak membentangkan kaki. Ini sama seperti Al-Utsaimin tadi ya. Tidak membentangkan kaki. Kemudian selanjutnya, tidak bersandar. Tidak nyender ke belakang, tidak. Ya, tidak bersandar. Kemudian, tidak pula bersandar dengan tangannya. Gimana? Tidak bersandar dengan tangan gini. Atau begini. Ya, begini. Tidak bersandar dengan tangannya. Kemudian, tidak tertawa dengan keras. Ada guru, wak. Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian apa? Tidak duduk di tempat yang lebih tinggi. Tidak duduk di tempat yang lebih tinggi. Contoh, ada gurunya. Di depan dia ada gurunya. Tapi ada kursi juga. Maka sebagai adab kepada guru, kita tidak duduk di kursi, tapi duduk di lantai bersama guru. Duduknya bareng bersama guru di lantai. Jangan mentang-mentang ada kursi, kita malah duduk di atas kursi. Demikian juga ini kepada orang tua di rumah. Di rumah ada kursi, tapi orang tua duduk di lantai. Maka kita ikut duduk di lantai, tidak duduk di atas kursi, sebagai akhlak baik kepada guru ya, atau kepada orang tua tadi ya. Kemudian, tidak membelakangi guru. Apa? Tidak membelakangi guru. Kita udah tahu nih, guru ada, maka kita belakangi. Ya, nggak boleh. Nggak, tidak boleh. Itu akhlak duduk. Kemudian yang kedua, ada berbicara. Ada berbicara. Ada berbicara. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, murid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau didapati mereka ya sangat beradab ya, tidak berakhlak buruk kepada gurunya. Yang pertama di antara akhlaknya, tidak memotong perkataannya. Ya. Guru sedang menjelaskan, apa Ustaz? Anak bertanya, Ustaznya kan lagi menjelaskan, Ustaznya sedang berbicara, tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong. Tidak boleh memotong perkataan guru. Atau mengeraskan suara di hadapannya. Ya. Atau apa? Mengeraskan suara di depannya. Kalian tahu Umar bin Khattab? Nah, wataknya seperti apa Umar bin Khattab? Kuat. Apalagi? Kalau bicara keras. Ya. Kemudian jago perang, jago bergulat. Tapi beliau ketika duduk bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu apa? Terkadang suara Umar ini apa? Tidak terdengar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Saking lembutnya suara beliau di hadapan Rasul. Terkadang Rasul apa? Umar ngomong apa gitu? Ya, Umar ngomong apa? Maksudnya apa?
ketika di luar mah keras, tapi ketika di hadapan guru dia ingin menampakkan akhlak yang baik, tidak keras suaranya. Wahai Rasul, ini, enggak, biasa aja. Kalau kita butuh kepada guru, misalkan kita butuh sama Ustaz Thohir, kita dari kejauhan, wow Ustaz Thohir gitu kan, jangan seperti itu ya. Kemudian ngomong, Ustaz ini, kata Ustaz Thohir, nggak dipeduliin, biarin aja. Ya, memang kalau kita butuh itu kepada guru, kita yang harus nyamperin, jangan teriak-teriak dari kejauhan, nggak boleh. Itu bukan termasuk akhlak ya. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, adab bertanya. Adab bertanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa artinya? Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu, maka kita harus bertanya kepada guru. Cuma harus perhatikan adabnya. Yang pertama, ada bertanya. Disampaikan dengan tenang. Penuh kelembutan, kesopanan. Kemudian apa lagi? Jelas. Pertanyaannya jelas. Jangan ustadznya lagi nerangin apa, kalian nanyanya kemana. Itu bukan termasuk adab. Harus jelas, harus kemana, harus sesuai dengan apa yang dibahas. Kalau misalkan tidak sesuai dengan yang dibahas, minta izin dulu. Ustaz, angkat tangan dulu ya. Jadi angkat tangan dulu. Angkat tangan. Kemudian, Ustaz, ana ingin bertanya gitu ya. Ustaz, ana ingin bertanya. Kata ustadznya, silahkan. Maka kita boleh mengajukan pertanyaan. Tapi ini mah tiba-tiba ngacung. Ustaz ingin bertanya bagaimana hukum ini. Nggak boleh. Jadi harus ngacung tangan dulu. Ustaz ingin bertanya. Oh iya, silahkan. Baru diucapkan ya, dikatakan apa yang ingin kita pertanyakan. Kemudian jangan kita bertanya sesuatu yang memberatkan. Jangan bertanya sesuatu yang memberatkan ustaz. Contohnya apa? Ya apa aja. Yang penting memberatkan ya, memberatkan, tidak boleh. Kemudian bertanya sesuai yang kita tidak paham. Apa? Bertanya sesuai dengan yang kita tidak paham. Kita tidak pahamnya yang mana? Nomor berapa? Maka itu yang ditanyakan. Karena kita termasuk ada bertanya adalah bertanya seperlunya, tidak bertanya berkelanjutan. Apa ini? Apa itu? Apa ini? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Tidak, tapi yang kita butuhkan apa, yang kita sedang hadapi apa, itu yang akhlak ya, itu yang berakhlak dalam bertanya. Kemudian adab yang keberapa? Keempat. Adab mendengarkan pelajaran. Adab dalam mendengarkan pelajaran. Dalam mendengarkan pelajaran, guru itu kan bicara ya, guru bicara. Lawan bicaranya siapa? Lawan bicaranya siapa?
murid, siswa. Ya kan? Kan guru teh lagi ngajar. Berarti guru tuh lagi berbicara. Lawan bicaranya siapa? Murid. Sekarang begini. Iva sama siapa namanya? Hah? Kaisa. Iva sama Kaisa. Iva itu ngobrol ke Kaisa. Kaisanya malah kemana pandangannya? Atau malah main-main main-main ini pensil, main-main penghapus. Kira-kira Iva sebel nggak? Jengkel nggak? Jengkel. Atau kebalikannya, Kaisa nanya ke Iva, nanya apa gitu. Ivanya malah nggak dengerin, Ivanya malah kemana gitu, tidak perhatiin. Jengkel nggak Kaisa? Jengkel. Guru pun sama seperti itu. Jadi ketika gurunya lagi ngajar, kitanya kemana? Ke guru. Perhatikan guru. Jangan ini mah gurunya lagi bicara, kaliannya malah ngelamun ke kanan, ke kiri, ngelihat ke atas, atau mainin ini, atau mainin ini, ya, nggak boleh, ya. Perhatikan ketika kalian ingin berbicara kepada temannya, temannya tidak perhatian, malah sibuk dengan yang lain, maka pasti jengkel, pasti tidak suka, maka harus perhatikan kepada gurunya, ya, perhatikan apa yang disampaikan agar apa? Agar ilmunya bermanfaat, tidak salah paham. Kok kenapa Iva, Kaisa dengan yang lainnya ini kan satu kelas, tapi kok kenapa pemahamannya berbeda-beda? Nah, bisa jadi apa? Bisa jadi ketika ustadznya sedang mendengarkan, mengajarkan, ada yang melamun, tidak fokus. Kemudian yang terakhir, mendoakan guru, ya, mendoakan guru. Orang-orang salafus soleh, orang-orang yang terdahulu, ya, ulama kita, pendahulu kita yang soleh, mereka mengatakan, di antaranya, ma shallaitu illa wada'aitu liwalidi walimasyayihi jami'an. Tidaklah aku ketika mengerjakan sholat, ya, Ana ulangi, tidaklah aku ketika mengerjakan sholat, pasti aku mendoakan orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Ya, perhatikan. Pada ulangi, salaf kita ada yang mengatakan bahwa tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku mendoakan kebaikan untuk orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Berarti apa? Didoakan semuanya. Ya Allah, berkahilah Ustadz Fulan, berkahilah ilmunya, berkahilah semuanya, itu kan. Semua doakan kebaikan oleh kita. Pernah gak kita mendoakan kebaikan untuk guru kita? Jarang ya. Kalau kepada orang tua masa sering. Tapi ini ya, ketika mendoakan orang tua, maka jangan lupa mendoakan guru. Baik, sampai di sini dulu ya. Tugasnya yang pertama, foto yang kalian tulis. Foto yang kalian tulis. Kedua, praktekkan akhlak kepada
guru yang kalian mampu. Apa? Ulangi. Praktekkan akhlak kepada guru yang kalian mampu. Contoh, aku mampunya mendoakan guru. Nah, ya udah berarti doakan saja. Nanti difoto, ya, dikirim ke grup wali kelas. Sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.